wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, la haula wa la quwwata illa billah. Allahumma salli ala nabiyyina Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'd, insyaallah kita akan melanjutkan mempelajari tentang usul dan kaidah syar'iyyah. Pada pertemuan terakhir kita membahas tentang ahammu usuli wal qawaidi asy-syar'iyyah fil fiqh al-islami. Pondasi yang paling penting dan kaidah syariat yang paling penting di dalam fikih Islam. Di antaranya al-yaqin la yazulu bisyakki. Keyakinan tidak hilang dengan keraguan. Kemarin ini kita sudah bahas. Contohnya misalnya kalau orang dalam keadaan sholat, apakah dia sudah kentut atau belum, maka dia tetap dalam keadaan sholat sampai dia mendengar adanya bau, mendengar adanya suara atau mencium bau. Tapi kalau belum ada keyakinan demikian itu, maka bertahan. Ini kaidah yang menjelaskan keyakinan tidak hilang dengan keraguan. Kemudian yang kedua, wa aslu thaharah fi kulli syai'in. Segala sesuatu aslinya adalah suci. Tanah, pakaian, tempat tinggal, binatang, pohon, itu secara umum suci asalnya. Illa ma dalla dalil ala najasatihi, kecuali kalau ada dalil yang menunjukkan najisnya anjing misalnya, najisnya kencing. Jadi asal segala sesuatu suci. Jadi yang najis itu yang ditunjukkan dengan dalil bahwasanya itu najis. Berarti yang najis lebih sedikit daripada yang suci. Yang suci banyak. Kemudian yang ketiga, wal aslu bara'atul dhimmah. Dan yang pokok adalah bara'atul dhimmah. Bara'atul dhimmah bahasa kitanya itu gugurkan kewajiban. Bara'ah artinya melepaskan, dhimmah itu tanggungan. Jadi pokoknya kewajibannya gugur, sudah ditunaikan. Illa bidalil, kecuali kalau memang ada dalil yang menyatakan lebih dari perkara tersebut. Berikutnya, ini semua kaidah-kaidah penting ya. Berikutnya, wal aslul ibahah, dan asal segala sesuatu itu mubah, boleh. Illa ma dalla dalil ala najasatihi aw tahrimi, kecuali adanya dalil yang menunjukkan najisnya atau haramnya. Jadi segala sesuatu aslinya adalah apa? Mubah. Misalnya kita metik mangga, ini asalnya boleh apa haram? Boleh. Kecuali kalau memang mangga itu mangga punya orang. Tapi kalau nggak ada yang punya, maka kembali kepada asal, jadinya apa? Boleh. Saya di hutan dan sebagainya, ya. Wa annal masyaqqa tadribu taysir. Berikutnya, ini yang banyak kita jumpai. Al masyaqqah, keberatan, tajribu taysir, akan mendatangkan kemudahan. Jadi kalau ada keberatan,
akan datang kemudahan secara syar'i. Misalnya kita mau berdiri untuk sholat tidak mampu, berarti kita dalam posisi sulit berdiri, berat. Maka tatkala kita berat berdiri, maka syariat akan datang dengan kemudahan, yaitu kita boleh duduk. Dan contoh-contoh yang lainnya yang banyak sekali. Ribun Pak? Boleh berdiri. Ya. Bahkan ada hal yang jarang dilakukan oleh kita. Imamnya duduk, di belakangnya masih ada imam lagi menyambung suara imam yang duduk ini. Jadi Rasulullah waktu sudah nggak mampu, akhirnya beliau duduk. Akhirnya ya mau nggak mau ada yang maju, akhirnya Abu Bakar maju. Lalu Abu Bakar radhiyallahu taala anhu artinya lembut sekali, jadi beliau nggak kuat gitu. Tapi karena ini harus terjadi, akhirnya beliau maju. Jadi Rasulullah Allahu Akbar. Akhirnya Abu Bakar menyampaikan suara Rasulullah Allahu Akbar. Kayak gitu. Tapi ini jarang dilakukan oleh kita. Jadi kalau imamnya tidak mampu berdiri ya duduk. Berikutnya hadirin azan wa azakumullah. Ini contoh-contoh yang seperti ini banyak sekali ya. Misalnya akikoh bagi laki-laki 2. Kalau tidak mampu ya boleh 1. Afdalnya jantan, kalau nggak mampu betina. Pokoknya kalau ada kesulitan datang kemudahan. Jadi memang antara Allah dengan makhluk itu beda. Kalau Allah ya memberikan samha, kemudahan, dan memberikan al-mu'afa, yaitu kemaafan. Tapi manusia enggak. Manusia itu ini masya Allah manusia ya manusia ya. Makanya yang menyusahkan itu sebenarnya manusia, bukan Allah. Ya, maka kita mohon kepada Allah kekuatan jiwa untuk mengikuti syariat Allah, supaya kita tidak terjatuh kepada keberatan. Jadi memberatkan diri kita atau syariat yang datangnya dari Allah yang memberatkan loh sebenarnya, syariat ini atau kita ya. Jadi kita ya, kadang perasaan kadang macam-macam manusia lah ya biasa. Itu yang saya tidak sholat. Kenapa? Itu yang saya tidak sholat kan berarti beratkan manusianya beratkan. Betul. Di antaranya itu. Atau di antaranya sebaliknya. Ya, di antaranya apa? Sebaliknya. Sebaliknya misalnya ya. Sebaliknya misalnya. Jadi ini contohnya banyak banget ya. Dia sudah ngantuk, harusnya tidur, tapi karena dia ingin tahajudnya mantap, nggak mau tidur, kalau udah ngantuk, dipaksain. Nah, makanya Rasulullah SAW tatkala mendengar ada seorang wanita yang tahajudnya kuat sekali, kemudian ditiru oleh Aisyah radhiyallahu taala anha, Aisyah diingkari, apa ini? Alaikum bima tutiqun, wajib atas kalian mengerjakan amalan sesuai dengan kemampuan. La yamalullahu hatta tamallu. Allah tidak akan berpaling sampai kalian sendiri yang berpaling. Jadi yang diukur kemampuan itu kita. Yang diukur kemampuan adalah apa? Kita. Jadi kita intinya jangan sampai berpaling. Supaya jangan sampai berpaling, caranya apa? Jaga stamina. Ya, stamina apa? Ibadah. Jaga stamina, ya. Kita lanjutkan lagi. Wa darurat tubihul mahdurat, dan darurat itu membolehkan perkara yang terlarang. Darurat membolehkan perkara yang terlarang. Ini contohnya sebenarnya banyak banget ya, tapi contohnya yang gampang-gampang aja. Anjing boleh nggak dimakan? Tidak boleh. Tapi tatkala tidak ada makanan kecuali anjing, dan kalau tidak makan mati, maka anjing adalah dimakan, tidak boleh. Halal dimakan atau tidak boleh? Boleh.
sebatas hilangnya darurat tadi. Berikutnya wa daruratu tuqaddiru biqadriha. Sedangkan darurat itu diukur dengan ukurannya. Ini kaidah-kaidah semua ya. Ini kalau dihafalin enak banget nih. Berikutnya wa anal wajibat la talzam illa ba'da al-ilmi biha. Sesungguhnya yang wajib itu tidak harus dikerjakan kecuali setelah dia tahu. Sesungguhnya yang wajib tidak harus dikerjakan kecuali setelah dia tahu. Misalnya dia belum tahu sholat nggak boleh ngomong. Ternyata dia sholatnya sambil ngomong. Batal nggak sholatnya? Dia nggak tahu. Kalau sholat nggak boleh sambil ngomong. Jadi dia ngomong, boleh nggak? Kalau dia belum tahu ya dimaafkan. Jadi dulu sahabat Nabi Muhammad SAW karena belum tahu sholat itu nggak boleh sambil ngomong, mereka ngobrol. Ya saya sholat, nanya kata temannya. Kemudian turun ayat ini nggak boleh untuk ngobrol. Jadi kewajiban wajib dikerjakan setelah tahu ilmunya. Kalau belum tahu ilmunya maka tidak wajib. Makanya belajar ini jadi kita tahu kewajiban. Berikutnya at-tamakkun min al-amal biha, dan memungkinkan beramal dengannya. Berikutnya wa annahu la wajiba mal ajzi, sesungguhnya tidak ada kewajiban bersama dengan ajiz, ketidakberdayaan. Contohnya misalnya apa? Kita kalau mau sholat harus dalam keadaan suci, tapi ada di antara manusia yang tak berdaya. Misalnya sul bau, kencing terus sudah wudu, keluar air kencingnya, keluar kencingnya, keluar sendiri tanpa dia mampu mengontrolnya. Atau misalnya kesepuan udah dipemperi kencing. Ya Allah, kalau udah pikun, ya kan? Gimana nih? Ya udah, udah nggak mampu. Makanya di saat-saat kita mampu sebenarnya ini saat-saat yang sangat indah, yang sangat penting, yang sangat indah, sangat bahagia. Cuman kadang manusia, masya Allah, tatkala diberi masa-masa yang indah, masa-masa yang penting tadi, dia merasa ada sesuatu yang dia terhalangi, terkekang. Padahal ini sayang indah. Seperti yang Allah berikan kepada kita saat-saat ini masa-masa yang sangat indah sebenarnya. Ya. Di Palestina ngaji kayak gini ini ya nggak nyaman. Mau nyaman gimana? Oh lagi ngaji. Ya, ya nggak. Apalagi di pengungsian rumahnya hancur, mau ngaji gimana? Makanya keamanan itu nilainya mahal. Ya, semoga Allah jaga keamanan kita ya, diri kita, keluarga kita, masyarakat kita ya. Berikutnya hadirin tadi dikatakan wa anna la wajiba mal ajzi. Berikutnya wala muharrama ma'ad darurah, dan tidak ada keharaman bersamaan dengan darurat. Ini sudah dibahas tadi. Berikutnya wa anal wajibat talzimul mukallafin. Sesungguhnya wajibat, perkara-perkara yang wajib talzimul mukallafin. Ini keharusannya bagi mukallaf. Jadi orang yang terbebani syariat. Orang yang tidak berusaha syariat dia nggak wajib. Berikutnya wa anna jami'a syurut fil ibadat wal muamalat tu'tabaru hasbul imkan. Ini kaidah-kaidah penting sekali ya. Di sini dikatakan wa anna jami'a syurut, sesungguhnya seluruh syarat fil ibadat, dalam masalah ibadah. Sekarang kita bahas sesungguhnya seluruh syarat dalam ibadah. Dalam ibadah yaitu apa? Tu'tabaru hasbul imkan, diambil
pokoknya tatkala memungkinkan. Kalau nggak memungkinkan maka nggak jadi syarat. Saya pun pahami Pak Budi. Jadi dalam masalah ibadah Pak Budi, syaratnya itu harus ya dipenuhi, ditunaikan kalau memungkinkan. Kalau nggak memungkinkan syaratnya ini nggak harus. Gampang ya syariat kita ya. Ini jarang dibahas di masyarakat. Jadi syarat ditegakkan kalau memungkinkan. Kalau nggak memungkinkan maka udah ditegakkan nggak apa-apa. Apa yang kita bisa petik dari pelajaran-pelajaran ini coba? Yang bisa kita petik dalam pelajaran-pelajaran ini bahwasanya syariat itu tidak boleh ditinggali. Karena apa? Karena tatkala dalam keadaan tidak mungkin kan Allah rela kok diturunin. Nggak apa-apa, yang penting jangan tinggalin. Contohnya tadi, ya, sholat wajib nggak menghadap kiblat. Kalau orang sholatnya nggak menghadap kiblat, bagaimana? Sah atau tidak sah? Orang sholatnya nggak menghadap kiblat, sholatnya sah nggak? Orang kalau sholatnya nggak menghadap kiblat, sah apa nggak sah? Syarat sholat menghadap kiblat. Syarat sholat menghadap kiblat. Orang sholatnya tidak menghadap kiblat, sah atau tidak sah? Tidak sah. Tapi tatkala dia tidak tahu arah kiblat dan matahari tidak bisa diketahui karena mendung, karena hujan, atau mungkin karena langit kena bom misalnya, nggak tahu kiblat, rumahnya hancur dan sebagainya. Kita mau sholat nih, gimana nih? Wajib menghadap kiblat? Tidak. Caranya gimana nih? Ya pokoknya nyari Yang kira-kira kiblat gitu. Satu. Yang kedua, tatkala kita sholat di atas kendaraan, ya, sholat menghadap kiblat kan wajib apa nggak wajib? Wajib. Kendaraannya misalnya onta. Setelah kita arahkan onta itu menghadap kiblat, kita takbir Allahu Akbar. Mungkinkah onta itu terus arahnya ke kiblat atau menggok sana menggok sini? Tatkala menggok sana sini gimana? Sah apa nggak sah sholat kita? Sah. Kenapa? Tidak memungkinkan. Karena kita tidak mungkin lagi sholat kok nyengrek orang nggak sholat. Lagi, ya, misalnya kita mau ke Surabaya, ya kan? Kita harus sholat nih di atas kereta nih, ya. Keretanya harus sana dan kita di sana, gitu kan? Mungkin nggak kita sholat menghadap kiblat? Apa kita bilang sama kondekturnya, Pak, ini kiblat dulu Pak keretanya, ini gimana nih? Nggak mungkin kan? Makanya sudahlah semampunya. Itu. Banyak sekali kaidah-kaidah yang demikian ini, yang intinya di sini ini kita jangan meninggalkan syariat. Tapi mungkin ada orang kebalikannya, oh ngapain susah-susah syariat, syariat bisa diakalin kok. Nah, ini salah. Ya kan? Kan dalam masalah ini manusia mesti timbul adanya apa? Persepsi yang berbeda. Persepsi yang pertama misalnya, gampang aja kok. Akhirnya nggak ibadah. Tapi persepsi yang benar adalah, syariat sudah dimudahkan. Kalau tidak memungkinkan kita ditegakkan. Kalau dalam keadaan memungkinkan, tegakkan dengan sempurna. Begitulah ayat Allah. Jadi dalam Anan jami' syurut fil ibadat wal muamalat tu'tabaru hasbul imkan. Sesungguhnya syarat dan ibadat dan muamalat tu'tabaru hasbul imkan, ya, seukuran kemampuan. Berikutnya, wa anna dar al mafasid muqaddamun ala jalbi masalih. Ini keadaan yang benar ya. Sesungguhnya menolak mafsadah didahulukan daripada mengambil manfaat. Ini kaidah ini penting sekali ya. Menolak bahaya didahulukan daripada mengambil maslahat. Berikutnya, wa yakhtar a'lal maslahatain, dan memilih dua maslahat.
yang paling tinggi. Wa yartabu akhaful mafsadatain, dan mengambil mafsadah yang paling kecil. Inda tazahum, tatkala terjadinya tazahum. Tazahum itu zahmah, berdesak-desakan. Ya, berdesak-desakan. Misalnya begini, ini kita lapar nih, kalau nggak makan mati, darurat nih. Ya, itu semuanya punya orang itu. Anjing punya orang, endok punya orang. Makan endoknya punya orang halal apa haram? Haram. Milih anjingnya atau endoknya? Endoknya. Tapi kan endok udah biasa. Yang belum kan anjing. Ini kan darurat. Milih endoknya apa milih anjingnya? Milih endoknya apa milih anjingnya? Anjing punya orang dimakan haram, endok punya orang dimakan haram. Ya, nggak izin. Kita darurat nih. Milih endoknya apa milih anjingnya? Endok udah biasa makan, anjing belum pernah makan gitu. Milih mana ini? Tujuannya kan untuk menghalangi mati, itu malah endok. Mana ini salah. Maka pilih endok. Kenapa pilih endok? Karena ahaf, lebih ringan. Lebih apa? Ringan. Contoh kebaikan misalnya, ya. Contoh kebaikan. Bapaknya minta dipijitin, ibunya minta dipijitin bapaknya atau ibunya? Ibunya dulu. Secara umum ya ibunya. Gitu. Tapi kalau misalnya yang dipijitin ibunya dulu, bapaknya nggak mau ngasih duit, akhirnya ibunya menderita, dipijitin bapaknya atau ibunya dulu? Bapaknya. Kalau secara asal ibunya, tapi dalam keadaan tertentu ini juga pertimbangan. Kalau dalam seperti ini pilihlah yang lebih besar masalahnya. Ini penting ilmu seperti ini. Dan tatkala kita mengetahui ilmu seperti ini, seluruh permasalahan kehidupan sebenarnya rujukannya kayak gini-gini pertimbangannya. Berikutnya lah hadir yang seni wa azakumullah. Kita lanjutin. Wa anna al-hukma yaduru ma'illati thubutan wa adama, dan sesungguhnya hukum itu berputar bersama dengan sebabnya. Thubutan wa adama, apakah ilahnya benar-benar ada atau ilahnya tidak ada. Jadi kalau ada ilahnya, maksudnya ada sesuatu yang menjadikan hukum itu terjadi, maka hukum itu terjadi. Tetapi kalau ilahnya yang menyebabkan hukum itu tidak terjadi, maka hukum itu tidak ada. Contoh, kita kembali lagi kepada tadi. Ya. Anjing halal apa haram? Haram kan? Kalau dimakan boleh apa tidak boleh? Nggak boleh kan? Tapi darurat boleh nggak boleh? Boleh. Tapi sudah kenyang, pengen nambah lagi, boleh apa nggak boleh? Tidak boleh. Kenapa? Karena ilahnya sudah nggak ada, daruratnya nggak ada. Lah berluar gila, bisa botol luar. Ya hanya sekedar hilangnya darurat. Aduh, programnya ini udah bahaya nih, udah ambruk, udah nggak ada minuman, nggak ada apapun. Adanya homer nih, darurat nih. Akhirnya minum apa? Homer. Karena darurat minum homer, boleh apa tidak boleh? Boleh. Ternyata, aduh udah. Hausnya hilang dan sebagainya. Walaupun belum balik, nambah lagi boleh atau tidak boleh? Tidak boleh, karena ilahnya sudah hilang. Kalau ilahnya hilang, maka hukumnya hilang. Kalau ilahnya ada, maka hukumnya ada. Contoh, sebenarnya dalam masalah ini banyak sekali ya. Contoh misalnya operasi plastik, boleh apa nggak boleh? Boleh? Oh, haram ya. Sing hidungnya pesek jadi mancung loh. Hidungnya mancung tambah hayu loh. Sing lanang juga tambah gagah. Ya, lanang misalnya hidungnya pesek, dioperasi hidungnya tok mancung bae wis beda. Ngene. Ya kan? Berarti operasi plastik enggak boleh. Merubah ciptaan Allah. Tapi ada orang luka bakar.
Kalau misalnya dia operasi plastik, dia kepanasan. Tidak mungkin harus operasi plastik nih. Sekarang operasi plastik untuk menghilangkan panasnya dan supaya dia kembali normal. Boleh atau tidak boleh? Boleh, karena ada sebab memperbaiki sesuatu yang rusak. Kalau tadi nggak rusak, dirusak kayak tato dan sebagainya. Ini tato saat ini musibah besar ya. Tato kerusakan nih, masya Allah. Ya, naik bahasa Jawa nih, di poma-poma, di apa lagi? Di poma-poma, pokoknya sing aja pada ya kekimir ya. Tato dan mentato janganlah ya. Kita mohon kepada Allah badan kita bersih sampai kita mati. Ini ada kisah nih, nyata ini. Ya, ada orang Nasoro. Ya, orang Nasoro nih. Singkat cerita dia kena diabetes. Seluruh dokter memvonis kaki dia harus diamputasi. Akhirnya ya mau nggak mau harus diamputasi. Tatkala mau diamputasi, ini nggak mau diamputasi. Saya nggak mau diamputasi. Kenapa kamu nggak amputasi? Saya tidak ingin kembali ya kepada Allah ya. Mereka yang punya Tuhan dalam keadaan tidak utuh. Akhirnya tetap gak diamputasi. Jadi dia nyari cara untuk supaya sembuh dan ternyata bismillah sembuh. Tapi yang jadi pembahasan di sini ternyata tuh, ya, kadang kalau orang tadi NATO dan sebagainya kan tubuhnya nggak sempurna mendatangi dari Allah dalam keadaan sempurna kok udah dirusak. Ada yang hidungnya jadi bolong lagi, matanya jadi hitam lagi, kupingnya jadi bolong lagi. Ya Allah, ya Rabbi. Sebenarnya kalau ditato jadi bagus atau jadi jelek sih? Lah kok orang mau ditato? Itu namanya tazin syaitan. Jadi syaitan menggambari dengan ditato jadi indah. Ya. Kita lanjutkan lagi kepada pembahasan tadi ya. Jadi hukum berputar bersama sebabnya. Kalau ada sebabnya maka ada hukum, kalau tidak ada sebabnya maka hukumnya tidak ada. Wal itlafat tajibu 'alal mukallafin ghairihim. Wal itlafat menghilangkan barang wajib bagi mukallaf dan yang lainnya. Jadi menghilangkan barang ini ternyata wajib diganti baik oleh mukallaf ataupun yang belum mukallaf. Misalnya begini, ada anak kecil mainan burung perkutut misalnya, ya. Akhirnya yang punya burung marah lah, ini perkutut ini harganya 20 juta. Kemudian orangnya ngomong, aduh ini anak kecil nggak tahu kalau perkutut itu mahal. Sekarang si anak kecil ini wajib nggak mengganti burung perkututnya orang yang punya burung perkutut tadi? Wajib, karena menghilangkan ini berlaku bagi mukallaf ataupun belum mukallaf. Makanya hati-hati nih, ya. Hati-hati menghilangkan barang orang lain. Kecuali ini ada kecuali nih, ada pembahasan orang yang hati-hati, amanah dan sebagainya. Qadarullah masyafa'al, jatuh ini orangnya karena jatuh, tangannya kena batu, kena kayu, akhirnya genggamannya lepas, burungnya terbang. Nah, ini nanti ada pembahasan sendiri. Ini berarti dia karena kena musibah, nanti nego nih, ya nego. Tapi secara hukum syariatnya ada kemudahan di situ. Itlaf itu artinya orang yang tidak cakap sehingga barangnya jadi rusak, jadi hilang atau ya jadi tidak normal lagi. Nah, namanya itlaf itu nanti. Ini itlaf ini berlaku bagi mukallaf atau yang selain mukallaf. Kayaknya waktunya sudah habis ya. Tadi kita rencananya jam 7 kurang 1/4. Ini masih ada beberapa kaidah, semoga dalam pertemuan yang akan datang kaidah ini kita lanjutkan. Hasilnya pembahasan kaidah ini membutuhkan waktu lama ya, tapi di sini cuma dikasih poin-poinnya dan kita juga kasih penjelasannya sekilas. Tetapi yang jelas dalam perkara-perkara yang kita jumpai di dalam kehidupan kita ini, cara penyelesaiannya adalah sebagaimana dalam kaidah-kaidah semacam ini. Adapun dibangunnya di atas dalil-dalil syar'i yang ada dalam kitab-kitab fikih
ini perkara yang lebih. Tapi tidak semua orang mampu memiliki dalil-dalil fikih. Maka dengan kaidah ini. Jadi kaidah ini sebenarnya dibangun dari dalil fikih. Ya, dari dalil fikih. Ya, makanya kadang diterapkan pada perkara yang nggak tepat. Secara hukum syariah juga nggak benar. Contohnya gini misalnya, al-masyaqqah tajlibu taisir. Keberatan itu ya mendatangkan kemudahan. Dia rasanya pusing. Kalau minum kopi pusingnya belum hilang. Biar enteng dan sebagainya dia minum khamr. Boleh apa tidak boleh? Tidak boleh. Ya. Loh kan ada dalilnya al-masyaqqah tajlibu taisir. Iya betul, tapi terapannya bukan dalam perkara tersebut. Ya. Terapannya bukan pada perkara tersebut. Terapannya pada menegakkan ibadah tatkala ada udzur dan sebagainya, maka boleh diringankan. Bukan pada perkara tersebut. Pada perkara ini ada babnya lain. Ya, jadi begitu. Wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.